Tingginya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk membantu koordinasi peningkatan fasilitas kesehatan rujukan COVID-19 di Jabodetabek. Hingga kini tingkat keterisian ruang isolasi COVID-19 dan ICU masih di atas 80%. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap pemerintah pusat membantu koordinasi peningkatan fasilitas kesehatan rujukan COVID-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurut Riza Patria, dengan instruksi langsung dari pemerintah pusat, tiap daerah dapat mempersiapkan rumah sakit termasuk tempat isolasi dan kamar ICU. Tempat isolasi pasien COVID-19 di DKI Jakarta per 17 Januari 2021 sudah terisi sekitar 87% dan sekitar 24% digunakan warga dari luar Jakarta. Sementara itu, dari 1.063 tempat tidur ICU rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta sudah terisi sebanyak 871 tempat tidur. Menipisnya jumlah kapasitas tempat tidur bagi rumah sakit rujukan COVID-19 ini membuat Dinas Kesehatan dan sejumlah stakeholder penting yang berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 ini mengambil sejumlah kebijakan seperti penambahan jumlah tempat tidur sebanyak 40% di masing-masing rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk menambahkan sebanyak 10.000 tenaga medis dengan tujuan untuk melakukan efektivitas terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri menghimbau agar setiap rumah sakit memprioritaskan pasien-pasien dengan gejala menengah hingga berat. Jika tidak terjadi sesak nafas, lalu belum ada gejala seperti kenaikan suhu namun PCR menunjukkan hasil yang positif, maka dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dari Jakarta, Hilary Pasulu, Adam Alamsyah, Metro TV. Keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta sudah hampir penuh. Langsung saja kita berbincang dengan peneliti IAKMI Hermawan Saputra. Pak Hermawan, selamat siang. Selamat siang Bung Kevin, selamat siang pemirsa Metro TV. Ya, Pak Hermawan, dengan peningkatan kasus baru COVID-19 di tren belasan ribu, bahkan di DKI Jakarta kemarin saja 3.786. Daya tahan rumah sakit kita berapa hari lagi Pak Hermawan? Kalau kita bicara daya tahan itu akan tergantung dari kecepatan pemerintah menyiapkan dukungan fasilitas tambahan ya untuk perawatan maupun isolasi mandiri. Karena kalau kita baca dan lihat paparan data yang ada, 87% keterisian itu sebenarnya bukan lagi over capacity tetapi sudah stagnan. Bung Kevin, perlu kita pahami bahwa occupancy rate untuk kasus wabah di rumah sakit itu oleh WHO lebih dari 60% itu sudah dianggap over capacity. Dan dalam perawatan yang normal, non-COVID, 65 sampai 85% itu ideal. Jadi kalau di atas 85% itu udah bisa kita katakan stagnan. Maka wajar pemerintah dalam hal ini di DKI dan sekitarnya melakukan upaya percepatan penyediaan fasilitas perawatan tambahan maupun fasilitas isolasi mandiri lainnya. Nah, 85% itu kenapa dikatakan udah stagnan bila lebih? Karena di samping occupancy rate, ada yang disebut dengan bed turnover dan juga turnover interval. Perlu ada jarak ketika satu ruangan atau tempat tidur terisi sebelumnya untuk diisi kembali itu 1 sampai 2 hari jeda agar ada sterilisasi, ada upaya pemantauan fasilitas, ada upaya evaluasi terhadap perawatan dan lain-lain. Jadi hampir tidak mungkin vaskes itu atau bed occupancy itu harus full 100%. Jadi idealnya maksimal 85%. Pak Herman, berarti Anda mau bilang bahwa batas daya tahan rumah sakit di Jakarta saat ini sudah di kapasitas maksimal ya? Udah maksimal, jadi udah merah. Hanya ketika saat ini pemerintah DKI menambah dan berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas. Nah, kalau kita lihat percepatan virulensi kasus ini, seberapapun peningkatan kita kapasitas perawatan dan penanganan di rumah sakit itu tidak akan mampu mengejar kecepatan kenaikan kasus harian kita yang memang ribuan, yang kalau Indonesia kumulatifnya udah puluhan ribu saat ini Bung Kevin. Maka perlu upaya yang lain untuk kita memadamkan api, bukan kita sibuk menghalau asap. Nah, ini yang harus kita lakukan saat ini Bung Kevin.
Ya, apakah ini artinya akan semakin banyak Pak Hermawan pasien-pasien COVID-19 yang nanti akan terbengkalai tidak mendapatkan perawatan? Ya, tentu saja kita melihat ya bahwa occupancy rate ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu yang memang kita melihat dan memonitor adalah average length of stay, rata-rata lama rawat. Ini variabilitasnya cukup tinggi. Dalam keadaan normal, orang dengan COVID itu kan dirawat sekitar 14 hari. Artinya dalam 14 hari harus sudah pulih dan lewat dari titik kritis kalau dia kasus berat. Tetapi banyak di antara para pengidap COVID ini dirawat 3 minggu bahkan lebih dari 1 bulan. Nah tentu saja ini juga harus dievaluasi dari clinical effectiveness-nya, apa yang menyebabkan length of stay ini lama. Semakin lama, semakin panjang rata-rata lama rawat untuk pasien COVID, maka sirkulasi masuk keluar pasien yang dirawat juga akan menghambat jumlah kapasitas ini sehingga tidak tersalurkan dengan baik. Pada akhirnya stagnan terkait dengan okupansi atau kapasitas perawatan ini. Pak Hermawan, kalau kita tidak bisa mengandalkan masyarakat disiplin dalam menerapkan 3M, bahkan mungkin 5M begitu ya sekarang imbauannya, lalu solusi terbaik sekarang untuk betul-betul bisa merawat pasien, itu bagaimana caranya Pak Hermawan? Jawabannya adalah rekayasa komunitas dan rekayasa pelayanan kesehatan masyarakat. Tadi ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menambah ribuan tenaga medis di fasilitas perawatan seperti rumah sakit atau di fasilitas isolasi mandiri. Itu bagus, itu baik. Tetapi saat ini sebenarnya kami berharap sekali Kementerian Kesehatan mengkampanyekan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang berbasis komunitas. Jadi dia bukan semacam menghalau asap tetapi bisa memadamkan sumber api. Caranya adalah pemerintah saat ini kan sudah memiliki staf khusus menteri di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Punya Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang sekarang juga ada formasi baru. Maka itu pemerintah pusat harus melakukan kampanye dan koordinasi hingga ke pemerintah-pemerintah daerah dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi tenaga-tenaga kesehatan masyarakat itu harus diarahkan ke seluruh kampung, RT, RW, kelurahan untuk bersama stakeholders di desa melakukan community-based inisiatif pemberdayaan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat, daya tahan keluarga ditingkatkan, alert system di tengah RT, RW ditingkatkan, dan bahkan isolasi mandiri untuk mereka yang bergejala sedang bahkan ringan tanpa gejala, itu bisa ditumbuhkan, disediakan, dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kalau semua serentak dan dikampanyekan secara nasional, ini luar biasa cukup membantu secara signifikan untuk upaya pelandaian kasus. Walaupun kita belum bisa memutuskan mata rantai ini secara 100%. Bung Kevin. Baik, Pak Hermawan Saputra, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Hermawan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.